Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan inovasi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitria. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting, yaitu peluang dan tantangan di era digital. Kita akan melihat bagaimana dunia digital membuka begitu banyak kesempatan untuk belajar, berkarya, berkolaborasi, sekaligus menuntut kita untuk lebih bijak, adaptif, dan bertanggung jawab dalam penggunaannya. Mari kita jelajahi bersama bagaimana menjadi pribadi yang cerdas digital bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan positif di era ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang memahami konsep dasar KA, kemudian potensi dan peluang dari KA, tantangan dalam penggunaan KA, serta etika dalam pengembangan KA. Apa itu KA? Tentunya semua rekan-rekan hebat guru se-Indonesia tahu dan sangat familiar dengan istilah KA. KA adalah kecerdasan artifisial. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial sebenarnya, sangat hangat ya dibicarakan, dan ini merupakan kemampuan mesin untuk meniru cara berpikirnya manusia. Jadi KA bukan hanya sekedar teknologi canggih sih yang kita dengar dalam film-film fiksi ilmiah, tetapi juga sudah menjadi bagian nyata dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ya ketika kita menggunakan ponsel untuk menerjemahkan bahasa, saat kita menonton rekomendasi film di YouTube, atau ketika asisten digital seperti Siri dan Google Assistant menjawab pertanyaan kita. Nah, disitulah kecerdasan artifisial bekerja. Secara profesional, kecerdasan artifisial dapat didefinisikan sebagai sistem atau program komputer yang dirancang untuk mempelajari data, mengenali pola, dan membuat keputusan layak manusia, bahkan terkadang lebih cepat dan akurat. Dan artinya adalah kecerdasan artifisial ini belajar dari pengalaman, memperbaiki diri secara otomatis, dan mampu menyesuaikan tindakannya terhadap situasi baru tanpa perlu perintah langsung dari manusia. Dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, KA membuka peluang besar tentunya untuk personalisasi belajar. Misalnya, sistem dapat menyesuaikan materi sesuai kemampuan siswa, memberikan umpan balik secara real time, atau bahkan membantu guru membuat asesmen yang lebih akurat. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan besar tentunya, yaitu bagaimana memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara etis, manusiawi, dan berpihak pada kemajuan bersama, bukan hanya efisiensi semata. Sebagai pendidik dan pembelajar di era digital, tugas kita bukan sekedar memahami cara bekerja, tetapi menumbuhkan kesadaran untuk menggunakannya dengan bijak. Menjadikan KA sebagai alat bantu untuk meningkatkan kreativitas, kolaborasi, dan kecerdasan manusia itu sendiri. Nah, bagaimana penerapan kecerdasan artifisial di berbagai bidang? Tentunya banyak seperti yang kita lihat saat ini untuk bidang kesehatan. Di dalam bidang kesehatan, kecerdasan artifisial telah menjadi asisten penting, asisten pintar bagi tenaga medis. Kecerdasan artifisial mampu menganalisis data medis dalam jumlah besar dengan cepat dan membantu dokter dalam mendiagnosis secara lebih akurat dan dini. Contohnya, sistem kecerdasan artifisial dapat membaca hasil ronsen CT scan atau MRI untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit seperti kanker, diabetes, dan gangguan jantung dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Selain itu, kecerdasan artifisial juga digunakan dalam pengembangan obat,
pemantauan pasien secara real time, dan chatbot medis yang membantu masyarakat mendapatkan informasi kesehatan dasar tanpa harus langsung ke rumah sakit. Namun, tantangannya adalah bagaimana menjaga kerahasiaan data pasien dan memastikan keputusan medis tetap berada di tangan manusia yang memiliki empati. Untuk bidang pendidikan, KA membuat transformasi yang sangat besar dalam cara kita belajar dan mengajar. KA memungkinkan pembelajaran yang bersifat personal, yaitu personalized learning, di mana sistem dapat memasukkan materi, tingkat kesulitan, dan metode pembelajaran sesuai dengan kemampuan serta gaya belajar peserta didik. Contohnya platform seperti Google Classroom, Quizzes, dan ChatGPT memanfaatkan algoritma cerdas untuk memberikan umpan balik otomatis, menganalisis hasil belajar, serta membantu guru dalam membuat asesmen dan bahan ajar. KA juga dapat membantu guru menghemat waktu administratif sehingga lebih fokus pada interaksi dan bimbingan emosional kepada siswa. Namun kita perlu mewaspadai tantangan etika seperti ketergantungan berlebihan pada teknologi. Dan pentingnya memastikan KA tetap menjadi alat bantu bukan pengganti peran guru. Yang ketiga, bidang transportasi. Di bidang transportasi, kecerdasan artifisial digunakan untuk menciptakan sistem mobilitas yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan. KA menjadi otak di balik mobil tanpa pengemudi atau self-driving cars yang mampu mengenali rambu lalu lintas, mendeteksi penjelajah kaki, dan mengambil keputusan secara cepat untuk menghindari kecelakaan. Selain itu, KA juga digunakan dalam pengaturan lalu lintas cerdas atau Smart Traffic System yang mampu menganalisis kepadatan jalan dan mengatur durasi lampu lalu lintas secara dinamis untuk mengurangi kemacetan. Di sektor penerbangan dan logistik, KA membantu mengoptimalkan rute pengiriman, memprediksi cuaca ekstrim, serta memastikan efisiensi bahan bakar. Dan tantangannya adalah bagaimana sih menjaga sistem dari peretesan serta memastikan KA beroperasi dengan standar keselamatan yang tinggi. Untuk bidang bisnis sendiri, ini KA menjadi mesin penggerak utama efisiensi dan inovasi. KA digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen, memprediksi tren pasar, serta membantu perusahaan mengambil keputusan strategi berbasis data, yaitu data-driven decision making. Contohnya e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, mereka menggunakan KA untuk memberikan rekomendasi produk, mengatur harga dinamis, dan melayani pelanggan melalui chatbot. Ini dilakukan secara aktif selama 24 jam. Dalam bidang keuangan, KA membantu mendeteksi transaksi yang mencurigakan serta meningkatkan keamanan cyber. Namun, di balik kemajuan ini semua, muncul tantangan seperti pergantian tenaga kerja manusia dengan otomatisasi dan perlunya peningkatan kompetensi digital bagi sumber daya manusia agar tetap relevan di dunia kerja masa depan. Dari keempat bidang tersebut, kita dapat melihat bahwa kecerdasan artifisial bukan sekedar alat teknologi, tetapi mitra strategis dalam memajukan peradaban manusia. Tugas kita bukan untuk takut pada KA atau kecerdasan artifisial itu sendiri, melainkan memanfaatkannya secara bijak, etis, dan berkeadilan, agar teknologi benar-benar menjadi kekuatan untuk memperkuat manusia. Peluang dari adanya kecerdasan artifisial. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, kehadiran kecerdasan artifisial membawa perubahan besar dalam berbagai aspek tentunya di dalam kehidupan manusia. Di balik kekhawatiran akan otomatisasi dan digitalisasi, tersimpan peluang luar biasa yang dapat kita manfaatkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih efisien, produktif, dan berkualitas. Berikut beberapa peluang besar yang muncul dari perkembangan kecerdasan artifisial sendiri. Yang pertama, efisiensi dan otomatisasi pekerjaan. Kecerdasan artifisial mampu
otomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang, yang selama ini memakan banyak waktu. Dengan adanya sistem cerdas, pekerjaan administratif, analisis data, hingga pelayanan pelanggan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Hal ini memberikan peluang bagi manusia untuk berfokus pada pekerjaan yang lebih kreatif tentunya, lebih strategis dan lebih bernilai tinggi. Untuk contohnya adalah chatbot yang melayani pelanggan 24 jam atau sistem otomatis di pabrik yang meningkatkan produktivitas tanpa berhenti. Selanjutnya, inovasi produk dan layanan. KA mendorong munculnya inovasi baru dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, bisnis, dan layanan publik. Dengan kemampuan menganalisis data dan memprediksi kebutuhan pengguna, KA membantu menciptakan produk dan layanan yang lebih relevan, efisien, dan personal tentunya. Bagi dunia pendidikan, ini menjadi peluang untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif, asisten digital untuk guru dan siswa, serta platform belajar adaptif yang menyesuaikan materi sesuai kemampuan peserta didik. Contohnya chatbot edukatif yang bisa menjawab pertanyaan siswa kapanpun mereka belajar. Selanjutnya, akses informasi lebih cepat dan luas. KA menjadikan dunia tanpa batas. Informasi kini bisa diperoleh dengan cepat, akurat, dan terarah sesuai kebutuhan dengan dukungan algoritma mencari dengan sistem rekomendasi cerdas. Kita dapat menemukan referensi pembelajaran, sumber penelitian, dan inovasi pendidikan dari seluruh dunia dalam hitungan detik. Bagi guru, hal ini berarti peluang untuk terus belajar dan berbagi praktik baik, memperluas wawasan global, serta memperkaya metode pembelajaran dengan sumber yang beragam. Contohnya adalah platform seperti ChatGPT atau Google AI dapat membantu guru menyusun soal, rencana ajar, kemudian ide pembelajaran secara instan. Selanjutnya adalah peningkatan keamanan cyber. KA juga berperan penting dalam meningkatkan keamanan data dan sistem digital. Dengan kemampuan mendeteksi pola yang mencurigakan tentunya, dan ancaman cyber secara cepat, KA dapat mencegah terjadinya peretesan atau penyalahgunaan informasi. Dalam konteks pendidikan, hal ini menjadi peluang untuk melindungi data pribadi siswa dan guru, memastikan keamanan platform pembelajaran daring, dan menjaga sinergitas atau integritas sistem informasi sekolah. Contohnya, sistem keamanan berbasis KA yang dapat mengenali aktivitas login yang mencurigakan atau melindungi database sekolah dari ancaman malware. Bapak Ibu guru se-Indonesia yang luar biasa, kecerdasan artifisial bukan sekedar tren teknologi, tetapi juga alat bantu transformasi yang membuka peluang inovasi tanpa batas. Kecerdasan artifisial memberikan peluang bagi guru untuk bekerja lebih cerdas, lebih cepat, dan mengajar lebih bermakna. Namun peluang ini hanya akan benar-benar bermanfaat jika kita menggunakannya dengan bijak, beretika, dan berorientasi pada kemanusiaan. Karena teknologi hanyalah alat dan manusialah yang menentukan arah penggunaannya. Nah, bagaimana dengan tantangan dan resiko dari kecerdasan artifisial? Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia yang saya hormati, di balik berbagai peluang besar yang dibawa oleh kecerdasan artifisial, kita juga bisa menutup mata terhadap tantangan. Kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan dan risiko yang menyertainya. Teknologi sejatinya adalah pedang bermata dua. Di satu sisi memberi kemudahan, namun di sisi lain dapat membawa dampak negatif jika tidak digunakan secara bijak dan beretika. Nah, berikut ini ada 4 tantangan utama yang perlu kita pahami dan antisipasi bersama. Yang pertama, pengangguran teknologi. Salah satu tantangan terbesar yang muncul adalah tergantinya peran manusia oleh mesin dan otomatisasi tadi. Kecerdasan artifisial dapat melakukan banyak pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan manusia. Dengan kecepatan dan akurasi tinggi,
Akibatnya muncul resiko pengangguran teknologi, terutama bagi pekerjaan yang bersifat rutin dan tidak membutuhkan kreativitas tinggi. Bagi dunia pendidikan, tantangan ini berarti kita perlu menyiapkan peserta didik dengan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkreasi. Karena di masa depan, bukan lagi siapa yang paling kuat bertahan, melainkan siapa yang paling adaptif dan mampu belajar ulang atau relearn. Pesan penting dari ini adalah kecerdasan artifisial bisa menggantikan pekerjaan tetapi tidak bisa menggantikan nilai manusia. Selanjutnya yaitu keamanan data dan privasi. KA bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisasi data dalam jumlah yang sangat besar dan data ini seringkali mencakup informasi penting pengguna seperti nama, kebiasaan, lokasi hingga preferensi belajar atau belanja. Jika tidak dikelola dengan baik, data tersebut beresiko disalahgunakan, diretes, atau dijual untuk kepentingan tertentu. Dalam dunia pendidikan, tantangan ini menjadi sangat penting. Kita perlu memastikan bahwa data siswa, guru, dan sekolah tetap aman dan penggunaan aplikasi pembelajaran digital dapat memenuhi standar keamanan dan privasi. Pesan penting untuk hal ini yaitu literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi tentunya, tetapi juga kesadaran menjaga jejak digital dan etika bermedia. Selanjutnya ada bias dan diskriminasi algoritma. KA belajar dari data yang diberikan manusia dan disitulah letak tentangnya. Dan disitulah letak tantangannya ya. Jika data yang digunakan bias, maka hasil keputusan KA pun dapat bersifat tidak adil dan diskriminatif. Misalnya di dalam sistem rekrutmen berbasis KA, algoritma dapat memilih kandidat dari kelompok tertentu karena bias data yang historis. Dalam konteks pendidikan, jika algoritma pembelajaran tidak dirancang dengan cermat, bisa saja mengabaikan siswa dengan gaya belajar tertentu atau menilai secara tidak seimbang. Dan catatan penting untuk hal ini adalah di balik setiap sistem yang cerdas, tetap harus ada kecerdasan moral dan nilai kemanusiaan. KA harus diawasi oleh manusia, bukan manusia yang dikendalikan oleh KA. Selanjutnya ada ketergantungan terhadap teknologi. Kemudahan yang ditawarkan KA seringkali membuat manusia terlalu bergantung pada teknologi tentunya. Kita cenderung mencari solusi instan tanpa berpikir kritis terlebih dahulu. Jika hal ini dibiarkan, bisa terjadi penurunan kemampuan berpikir analisis, kreativitas, bahkan empati sosial. Dalam dunia pendidikan, tantangan ini menuntut guru untuk menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan sentuhan kemanusiaan. Teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan pengganti peran guru atau proses belajar yang membentuk karakter. Pesan dari hal ini bahwa KA bisa membuat hidup lebih mudah, tetapi hanya guru yang bisa membuat hidup lebih bermakna. Bapak Ibu guru se-Indonesia yang hebat, kecerdasan artifisial adalah bagian dari masa depan yang tidak bisa kita hindari. Namun, masa depan yang cerdas bukan hanya ditentukan oleh teknologi yang kita miliki, melainkan oleh cara kita menggunakannya dengan nilai, etika, dan tanggung jawab. Mari dari itu kita hadapi tantangan KA bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan semangat belajar sepanjang hayat. Karena sejatinya, teknologi tanpa manusia hanyalah mesin, tetapi manusia dengan nilai akan menjadi sumber kecerdasan yang sesungguhnya. Selanjutnya ada etika dan regulasi dalam kecerdasan artifisial. Bapak Ibu guru se-Indonesia yang hebat dan yang saya hormati, kecerdasan artifisial memang membawa kemajuan yang sangat luar biasa, tetapi tanpa etika dan regulasi yang jelas, teknologi ini bisa berubah arah dan
justru mengancam nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memahami dua pilar utama dalam penerapan kecerdasan artifisial, yaitu etika dan regulasi. Agar teknologi ini benar-benar menjadi alat bantu yang bermartabat, aman, dan berpihak pada manusia. Yang pertama, etika dalam kecerdasan artifisial. Etika dalam KA berbicara tentang bagaimana teknologi digunakan secara benar, bertanggung jawab, dan berkeadilan. KA boleh saja cerdas, tapi tetap harus dikendalikan oleh kebijaksanaan manusia. Ada beberapa prinsip etika utama yang perlu diperhatikan dalam penerapan kecerdasan artifisial. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, keadilan dan non-diskriminasi. Yang ketiga, tanggung jawab dan akuntabilitas. Dan yang keempat, keamanan dan perlindungan privasi. Yang kelima, berpihak pada kemanusiaan. Jadi kesimpulannya di sini tentang etika yaitu KA yang baik bukan sekedar cerdas tetapi juga beradab. Yang kedua ada regulasi yang diperlukan dalam kecerdasan artifisial. Selain etika, kita juga memerlukan regulasi atau aturan yang jelas untuk memastikan penggunaan KA berjalan secara aman, adil, dan bertanggung jawab. Regulasi berfungsi sebagai rambu-rambu moral dan hukum agar teknologi tidak melampaui batas kemanusiaan. Ada beberapa aspek regulasi penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perlindungan data dan privasi digital. Yang kedua, standar dan pengawasan sistem kecerdasan artifisial. Yang ketiga, regulasi di dunia pendidikan. Keempat, kolaborasi global dan nasional. Bapak Ibu, guru se-Indonesia yang luar biasa, kecerdasan artifisial memang mampu berpikir cepat, tetapi manusialah yang mampu berpikir dengan hati. Etika dan regulasi adalah penuntun agar teknologi tidak kehilangan arah dan tetap berpihak pada nilai kemanusiaan. Maka ketika kita berbicara tentang KA, sesungguhnya kita tidak sedang berbicara tentang masa depan dengan mesin, melainkan tentang masa depan manusia yang mampu menggunakan teknologi dengan nurani. Adapun peran generasi muda di era kecerdasan artifisial. Bapak Ibu guru se-Indonesia yang hebat, kita sedang hidup di masa di mana kecerdasan bukan lagi hanya milik manusia, tetapi juga telah diadopsi oleh mesin. Dalam situasi seperti ini, peran generasi muda menjadi sangat penting. Mereka bukan sekedar pengguna teknologi, tetapi penentu arah kemajuan bangsa di era kecerdasan artifisial. Berikut 4 peran strategis yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda agar mampu menjadi pelaku aktif dalam transformasi digital yang beretika dan bermakna. Yang pertama, memahami cara kerja kecerdasan artifisial. Langkah pertama bagi generasi muda adalah memahami bagaimana KA bekerja. Bukan hanya sekedar menggunakan aplikasi, tetapi juga mengerti di balik layar bagaimana data dikumpulkan, bagaimana algoritma membuat keputusan, dan bagaimana teknologi belajar dari pola yang ada. Tujuannya agar mereka tidak menjadi pengguna yang pasif, tetapi menjadi pemikir kritis yang mampu menilai dan mengendalikan teknologi dengan bijak. Guru memiliki peran penting untuk menanamkan literasi digital dan literasi data, agar peserta didik tidak hanya paham apa itu KA, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap kehidupan nyata. Yang kedua, mengembangkan KA yang etis dan adil. Peran ini mendorong generasi muda untuk menjadi inovator KA yang beretika dan berpihak pada kemanusiaan. Mereka perlu memahami bahwa teknologi yang hebat tanpa nilai moral justru dapat merugikan banyak orang. KA harus dikembangkan dengan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Sehingga teknologi hebat tidak cukup cerdas jika tidak beretika.
Guru dapat menginspirasi siswa untuk berpikir kritis terhadap isu-isu seperti bias algoritma, privasi data, dan kesetaraan digital, sehingga mereka siap menjadi pengembang teknologi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Manfaat KA secara posesif. Generasi muda harus belajar untuk memanfaatkan KA sebagai alat produktivitas dan kreativitas, bukan sekedar hiburan. KA bisa digunakan untuk membantu riset, membuat karya seni digital, menulis, menganalisis data, atau bahkan menciptakan solusi-solusi sosial di lingkungan mereka. Siswa dapat menggunakan KA untuk membuat ide proyek lingkungan, mendesain alat bantu belajar, atau menghasilkan karya inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan guru memiliki peran penting sebagai fasilitator dan pembimbing agar siswa mampu menggunakan KA secara positif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada solusi. Dan yang terakhir yaitu menjadi pendorong transformasi digital. Generasi muda adalah motor penggerak tentunya dan perubahan digital di sekolah, masyarakat, dan dunia kerja. Mereka memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi, daya ingin tahu yang besar, dan semangat untuk mencoba hal baru. Tantangan bagi kita para pendidik bukan hanya membekali mereka dengan keterampilan teknologi, tetapi juga dengan karakter, empati, dan visi kebangsaan. Jadi ketika generasi muda memahami dan memanfaatkan KA dengan benar, mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemimpin masa depan yang mampu memanusiakan digitalisasi. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, kecerdasan artifisial memang akan terus berkembang, namun masa depan tetap berada di tangan manusia, khususnya di tangan generasi muda kita. Mereka bukan sekedar penerus zaman, tetapi penentu arah peradaban digital. Maka mari kita bimbing mereka untuk tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga cerdas secara moral, sosial, dan spiritual. Karena di balik setiap mesin yang hebat, harus selalu ada manusia yang bijaksana. Bapak Ibu semuanya, dari seluruh pembahasan hari ini, kita belajar bahwa kecerdasan artifisial atau KA bukan sekedar tren teknologi, tetapi sebuah keniscayaan zaman yang mengubah cara hidup kita, belajar kita, dan cara kita bekerja. KA hadir membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi menawarkan peluang besar seperti efisiensi, inovasi, kemudahan akses informasi, dan keamanan digital yang meningkat. Namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan dan resiko yang nyata seperti pengangguran teknologi, keamanan data, bias algoritma, serta ketergantungan terhadap mesin. Oleh karena itu, kunci utama bukanlah menolak perubahan, melainkan memahami, mengelola, dan mengarahkan perubahan itu dengan nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi boleh cerdas, tetapi manusia tetap harus bijaksana. Etika dan regulasi menjadi fondasi agar kecerdasan artifisial digunakan secara adil, aman, dan bermartabat. Sementara peran generasi muda dengan bimbingan guru menjadi penggerak utama dalam transformasi digital yang beretika dan berkeadilan. Kita percaya bahwa masa depan pendidikan bukan hanya tentang mengajarkan anak membaca algoritma, tetapi juga membaca nurani, bukan sekedar membangun mesin yang pintar, tetapi membangun manusia yang berkarakter. Maka marilah kita menjadi pendidik yang tidak hanya mengikuti arus zaman, tetapi menuntun arah zaman. Menjadikan kecerdasan artifisial bukan ancaman, melainkan sahabat baru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia yang saya hormati, demikian rangkaian materi kita hari ini tentang peluang dan tantangan di era digital, memahami dan mempelajari bersama
sehingga dapat menambah wawasan, memperkaya cara pandang, dan menginspirasi langkah kita dalam menghadapi perubahan zaman dengan bijak dan berintegritas. Mari kita jadikan ruang-ruang belajar seperti ini sebagai tempat untuk tumbuh, berbagi, dan bertransformasi bersama. Karena sejatinya guru bukan hanya penerang di kelas, tetapi juga pelita dalam setiap perubahan. Terima kasih atas perhatian, semangat, dan partisipasi yang luar biasa dari Bapak Ibu semua. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya dan pembahasan yang lebih inspiratif, lebih bermakna, dan tentu saja lebih menarik. Saya Fitria mengucapkan salam semangat belajar, salam inovasi, dan salam perubahan untuk pendidikan Indonesia.